Nggak terasa ya, anak-anak kita udah pada gede. Iya. Masa iya mama belum mau menerima kita? Ya anak-anak nggak tahu gimana rasanya punya nenek. Gimana kalau kita coba sekali lagi ngajak anak-anak ke rumah mama? Aku sih mau aja. Tapi mama kamu gimana? Ntar kalau kamu diusir lagi, kamu sedih. Ya siapa tahu aja sekarang kan udah beda. Apalagi anak-anak sekarang udah besar. Biasanya kalau nenek lebih seneng lihat cucunya. Apalagi sekarang mau bulan puasa. Udah gitu lebaran. Siapa tahu aja hatinya mama penuh maaf. Boleh. Hai sayang. Pa, ini rumah nenek apa? Iya, ini adalah rumah nenek. Assalamualaikum. 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 Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Nah, Pergi kamu dari sini. Saya tidak kenal kamu. maafin Henny, Ma. Maafin. Pergi. Henny. Pergi kalian dari sini. Kamu bukan anakku. Kamu anak. Jangan pernah mengotori rumahku. Dan jangan pernah memancing kemarahanku. Maafkan kami, Bu. Kami memang bersalah. Kami menikah tanpa restu dan persetujuan Ibu. Tapi lihat, Bu. Anak-anak kami sudah besar. Mereka ingin tahu siapa neneknya, Bu. Saya tidak peduli. Pergi kalian dari sini. Pergi cepat. Pa, ayo kita pergi dari sini, Pa. Ya, Pa, Ma. Ayo. Pergi. Nenek kok jahat sih? Enggak, nenek nggak jahat kok. Tapi kok kita diusir, Pa? Sudah, sekarang kita pulang yuk. Ayo masuk. Ngapain lagi sih mereka kesini? Udah nggak dianggap anak juga sama ibu. Masih aja kesini. Dasar, bisanya nyusahin ibu aja. Ibu, ibu kenapa, Bu? Ibu, duduk, Bu. Bu, ibu, ibu, Bu, ibu, ibu bangun, Bu, Bu. Gimana dokter? Gimana keadaan ibu saya? Tekanan darah ibu tinggi sekali. Harus segera dirawat secara intensif. Kalau enggak, takut kena serangan stroke. Sudahlah, Ma. Kamu jangan nangis terus. Yang penting kita sudah berniat baik untuk minta maaf dan silaturahmi. tapi kenapa mama belum bisa memaafkan kita? Ya, mungkin pintu hatinya belum dibukakan oleh Allah. Maka dari itu kita harus berdoa biar pintu hati mama dibukakan. Ya? Sabar ya. Henny sama suaminya jangan enak-enakan aja. Gara-gara mereka, ibu jadi masuk rumah sakit. Hah. Kalau sudah begini, siapa yang mau tanggung jawab? Awas ya, Henny. Kalau hatinya mama tetap keras kayak gitu, terus kita gimana dong? Aku takut nanti kayak papa. Mama pergi sebelum sempat maafin kita. Kamu gak boleh berpikiran seperti itu. Udahlah, kamu gak usah sedih lagi ya. Kasihan anak-anak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah. Mbak, Saya mau ngomong sama kamu, Hen. Mbak mau ngomong apa? Saya kesini cuma mau kasih tahu apa yang telah kalian lakukan. Emangnya kenapa, Mbak? Sepulang kalian dari rumah, ibu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kenapa? Pakai nanya lagi. Tekanan darah ibu naik lagi. Hampir anfal dan harus dirawat di rumah sakit. Terus gimana, Mbak? Apa kami boleh lihat? Mau lihat gimana? Biar tekanan darah ibu naik lagi gitu? Hah? Saya cuma mau kasih tahu supaya kalian tahu diri dan tidak maksa-maksa untuk dimaafkan oleh ibu. Tapi kan niat kami berdua baik, Mbak. Tapi ibu tidak terima. Karena selama 9 tahun kalian pergi kawin lari, ibu sangat marah melihat kalian. Apalagi sekarang Ridwan, orang yang mau dinikahkan dengan Henny, sudah menjadi pejabat dan sangat kaya. Harusnya kan Mama nggak usah inget-inget kayak gitu lagi. Kalau udah nggak ada jodoh mau diapain lagi, Mbak? Bagi ibu, kamu tidak jodoh itu karena kamu berontak. Lagian, karena kamu lebih memilih Ilham daripada Ridwan. Sudahlah, sekali lagi saya ingatkan pada kalian berdua. Kalian ini harus sadar diri dan jangan nyusahkan ibu lagi. Ngerti? Mbak, ayo masuk. Papa mau keluar kota. Jadi kalian di rumah sama Mama baik-baik ya? Ya, Pak. Ya udah. Dadah, Pa. Dadah. Oh ya Raka, jaga adikmu baik-baik, oke? Oke. Ya, hati-hati ya. Ya, Dadah, dadah, Papa. Papa. Pak, ini jaketnya ntar ketinggalan loh. Oh iya. Oh ya Ma, aku mau titip uang dan cek. Nanti kalau dibawa hilang lagi. Oh, Ntar kalau pulang dari luar kota, aku mau transfer itu ke bank buat bayar bahan. terus kamu kapan pulang? Mungkin lusa, karena setelah itu aku mau ke Bandung. Katanya di sana ada bahan bagus yang lebih murah. Ya udah kamu hati-hati ya. Yuk. Oh ya Ma, nanti kalau Pak Rahmat datang nagih upah jahit, Mama bilang aja tunggu Papa pulang. Soalnya hitung-hitungan Papa sama dia harus diperjelas. Oh, ya. Ya udah, Ini? Papa jalan dulu ya. Ya, dadah. Hati-hati ya. Dah. 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 Mbak, Ngapain kamu kesini? keadaan Mama gimana sekarang? Buat apa kamu tanya? Aku sedih dengar Mama sakit. Apa boleh aku lihat Mama? Buat apa kamu ngelihat, hah? Biar ibu tambah parah lagi? Iya. Mbak, emangnya aku salah apa sih sampai Mama nggak bisa maafin aku? Pakai tanya lagi. Kalau kamu sudah menikah dengan Ridwan, ibu pasti senang. Sekarang Ridwan sudah membelikan mobil untuk mertuanya. Sedangkan kamu sama Ilham ngasih apa? Ngasih apa buat ibu?
Nyusahin aja. Sana pergi. Pertama kali gue yang nemuin. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue harus dapat bagian yang paling banyak. Ye. Mana uangnya? Mana? Ini, Bos. Dengar, kita harus bagi uang ini di tempat yang aman. Dan untuk sementara waktu, kita menghilang dan cepat pergi tinggalkan tempat ini. Ayo. Tar dulu. Bagian gue paling gede kan? Alah, sudah. Nanti saja. Ayo. Aduh. Pintunya kenapa belum kebuka-buka juga ya? Eyang juga sampai sekarang belum balik-balik. Apa? Semua uang kita dibawa kabur. Iya, aku terlalu percaya sama omongan orang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mama percaya sama dukun? Ini penipuan, Ma. Kalaupun ada orang yang bisa menggandakan uang, itu menggunakan ilmu sesat. Kamu percaya sama setan? Hah? Ini udah menjelang Ramadan. Pikir dong. Maafin aku. Tadinya aku niat mau beliin Mama rumah sama mobil supaya Mama bisa maafin dan menerima kita. Masya Allah. Otak kamu itu sudah tertutup sama harta. Kalau pengen uang ya kerja, usaha, kerja keras. Misteri apakah Terus apa kamu sudah lapor polisi? pada istriku? Jangan. Aku malu.
Aku takut orang ngetawain aku. Maafin aku ya. petunjukmu. Oh Tuhanku, andaikan Aku baru saja dari rumah dukun itu. Dia sudah kabur. berbuat dosa, Kata tetangganya, dia baru sebulan ngontrak di situ. ampuni dia, Maafin aku ya, Mas. dia. Aku udah ngancurin semua kerja keras kamu. Misteri apakah Udahlah. Tapi yang jelas kamu salah. Kamu berusaha tapi dengan cara yang musyrik. oh petunjuk Sekarang ini kita harus berpikir bagaimana caranya membereskan hutang-hutang kita. Dan yang jelas, rumah dan konveksi kita harus dijual. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku benar-benar nyesel. andaikan kau Maafin aku ya, Mas. berbuat dosa, tolong Sudah. ampuni dia, Sebelum kamu minta maaf, ampuni aku sudah memaafkan kamu. Makasih, Mas. dia bersalah, maafkan dia, oh Tuhan, Maha Hai, sayang. Pengasih. Pa, kenapa sih kita pindah rumah? Ya Pak, kenapa rumah kita dan mesin jahit yang dijual? Nanti kalau papa punya uang, kita beli rumah yang baru lagi ya. Ayo sekarang masuk. Ayo. Hati-hati, Ma. Iya. Kamu ikut papa di belakang. Yuk. Naik. Ayo, hati-hati, Pak. Ya, Pak. Rasain lu, Henny. Akhirnya dendam gue kebales juga. Miskin deh lu sekarang. Depan lagi, Pak. Terus. Depan lagi. Hop, 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 hop. Hop, oke. Ayo. Kenapa kita pindah ke sini, Pak? Rumah ini kan jauh dari sekolah kita. Iya, Pa. Rumah ini jelek lagi. Di sini itu udaranya masih adem. Coba lihat. Iya kan? Ntar kalau papa sudah punya uang lagi, kita beli rumah lagi, ya. Ya udah, masuk dulu sama mama. Ayo. Loh, kok kalian masih pada di luar? Belum ganti seragam? Mama nggak ada di rumah. Memangnya mama kemana? Nggak tahu. Tadi Raka sama Ade pulang udah nggak ada. Ya sudah, kita masuk dulu yuk. Ayo. Mas Ilham yang baik. Maafkan saya, Mas. Saya tidak tahan menanggung rasa berdosa. Melihat Mas dan anak-anak menderita karena perbuatan saya. Saya ingin menebus semua kesalahan saya. Mas, titip anak-anak kita. Sekali lagi, maafkan saya, Mas.
nggak perlu seperti ini. Surat dari siapa, Pak? Dari Mama ya? Mama pergi apa? Kenapa Raka dan Nia bisa tahu? Mama sering pergi kalau Papa keliling. Tapi Mama mencegah kami untuk jangan bilang ke Papa. Mama bilang kalau Mama pergi, kita harus baik-baik dan membantu Papa. Mama bilang nggak pergi kemana? Mama bilang mau cari duit. Ya sudah, kita tunggu aja ya. Pasti Mama akan pulang bawa uang buat kita. Iya, Ya? Pak. Ya. Masa suaminya sendiri nggak tahu istrinya pergi kemana? Jangan-jangan adikku kamu bunuh ya? Hah? Kamu buang di mana dia? Masya Allah, Mbak. Saya juga menikahi Yani karena saya sangat mencintai dia, Mbak. Nggak mungkin saya memperlakukan dia seperti itu. Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin adikku pergi gitu aja kalau nggak ada sebabnya. Dia hanya meninggalkan ini, Mbak. Suratnya nggak jelas. Pokoknya, kalau sesuatu terjadi pada adikku, kamu harus tanggung jawab. Dan ingat, jangan sampai ibu tahu. Karena saya nggak mau ibu tambah parah hanya karena kalian. Ngerti? Iya, Mbak. Di mana? Oh, engkau di mana? Di mana? Engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh, kekasihku, kemana aku mencari? Kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi tiada arti tanpa dirimu. Oh, pulanglah duhai sayang, kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi
tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah kasihku sayang, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Parma Klepet jahit. Bang, Bang. Lasmi? Mas Ilham? Apa kabar Lasmi? Baik. Loh, katanya Mas Ilham punya konveksi, tapi sekarang malah jadi begini. Ya, saya udah bangkrut. Oh ya Lasmi, ada yang ingin saya tanyakan. Apa pernah kamu ketemu dengan Henny dan mengenalkan dia dengan seseorang yang bisa menggandakan uang? Gandain uang? Gandain uang apa sih maksudnya? Mas ada aja deh. Aku tuh gak pernah berurusan sama yang gitu-gituan, Mas. Uang kami habis. Kami kena tipu. Dan kata Henny, kamu yang ngajak. Siapa yang bilang? Malah kemarin aku ketemu Henny di Bandung. Pakai mobil bagus, sama cowok ganteng lagi. Gak tahu deh siapa. Sama cowok? Ya, aku gak berani negor sih. Habis gak enak. Aku pikir kalian berdua udah cerai. Bersama laki-laki? Berarti Henny menipuku. Raka? Oh, kamu kenapa sayang? Panas, Pak. Tadi Kak Raka juga pingsan di jalan. Iya panas. Tapi kamu kompresnya pakai apa? Nia kompresnya pakai air biasa, Pak. Soalnya di rumah ini kan nggak ada kulkas. Ya sudah. Kalau begitu, Papa beli es dulu ya. Jangan, Pak. Biar Nia aja. Oh ya, sekalian sama obatnya ya. Ya, Nia pergi, Pak. Saya justru belum lama ketemu Henny di Bandung. Pakai mobil bagus, bersama seorang laki-laki ganteng. Gak tahu tuh siapa. Tapi saya nggak berani nanya. Nggak enak. Saya pikir kalian itu udah cerai. Kalau itu betul, berarti Henny telah menipuku dan membohongiku. Ia merampok semua milikku untuk pergi dengan laki-laki lain. Kamu tega meninggalkan anak-anak. Kamu gak kasihan sama mereka. Dan kamu tega mengkhianati kodratmu sebagai istri dan juga sebagai ibu. Aku kasihan ngeliat Mas Ilham dan anak-anak hidupnya jadi begini.
Namanya juga nasib. Mesti gimana lagi? Aku jadi ingat, kita lama juga ya jalan bareng sebelum Mas Ilham terpikat sama Henny. Masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sekarang kan Mas Ilham sendiri, aku juga sendiri. Ya, nggak ada salahnya kan? Mungkin belum terlambat ya, Mas. Kita ngulang kisah kayak dulu lagi. Mas Ilham dan anak-anak pindah aja ke rumah aku. Aku punya sedikit modal. Daripada Mas Ilham jadi penjahit keliling, mendingan buka usaha aja di rumah. Aku nggak tega ngeliat Mas Ilham. Uang itu juga milik kamu, Mas. Yang kami rampok lewat istri kamu yang bodoh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk, silakan masuk. Sini. Sini Papa bawain. Ya. Susan. Sini sayang. Kenalin, ini Raka dan ini Nia. Mulai sekarang kalian saudara. Ayo salaman. Raka. Nia. Bukan, dia bukan saudaraku. Susan, nggak boleh begitu dong. Dan ini Om Ilham yang akan tinggal sama kita, menggantikan Papa. Dia bukan papaku. Papaku sudah kawin sama Tante Irma. Susan, jangan kurang ajar gitu. Pokoknya aku nggak punya papa. Susan, Sudahlah. Dia masih kecil, jadi nggak usah dipaksa. maaf ya Mas. Pergi, Ma. Iya. Udah sarapan? Udah, Pergi, Pak. Pa. Ma, pergi dulu. Susan? Kamu kok gitu sih? Papa Ilham harus disalamin. Ayo salam. Enggak, dia bukan papaku. Ya udah, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Susan, Oh ya, jagain Susan. Kalian bareng aja sama dia, Iya. ya? Aku nggak mau bareng. maafin Susan ya Mas. Dia memang agak keras kepala. Jangan Ya diambil udah. hati ya Mas. Saya bisa maklum kok. Ntar juga terbiasa. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Oh karena apa aku pun tak tahu. Hatiku gembira, oh aku gembira. Hatiku gembira, oh aku gembira. La 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 la. La la la. Hati berbunga-bunga, entah karena apa. Hati berbunga-bunga, entah karena apa. Gejolak rasa datang begitu saja. Rasa bahagia di hati dan di jiwa. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Oh karena apa aku pun tak tahu. Hatiku gembira, oh aku gembira.
gembira, oh aku gembira. Hati berbunga-bunga, entah karena apa. Hati berbunga-bunga, entah karena apa. Gejolak rasa datang begitu saja. Rasa bahagia di hati dan di jiwa. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Betapa bahagia, oh aku bahagia. Oh karena apa aku pun tak tahu. Hatiku gembira, oh aku gembira. Hatiku gembira, oh aku gembira. Jangan ikutin aku nggak bubar sama kamu. Kami nggak ngikutin. Pokoknya kamu jangan ikutin aku lagi. Jangan. Dia sekarang jadi suami, sekaligus pekerja, yang mencari nafkah untuk aku. Kalau Henny tahu, dia pasti akan merasa sakit hati. Loh, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Cuma aku mikir aja, mestinya Mas kan nggak harus kayak begini. Soalnya dulu kan Mas sempat jadi bos konveksi, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ya sekarang aku ngerjain punya orang lain. Mungkin kalau suatu saat nanti aku punya uang lagi, aku akan coba bikin sendiri. Boleh aku pinjam boneka ini? Jangan yang ini, yang lain aja. Sini nggak? Aku mau pinjam boneka ini. Ini boneka kesayangan. Sini, pinjam. Jangan. Kak. Ada apa ini? Susah rebut boneka Nia, Kak. Aku cuma minjem kok. Susan, jangan yang ini, yang itu aja. Susan. Aduh, kamu jahat, Susan. Ada apa ini? Ada apa? Susan, kenapa? Susah rebut boneka Nia. Cuma minjem kok. Masa nggak boleh? Dia pukul aku. Susan, sesama saudara nggak boleh ribut ya. Dia bukan saudaraku. Ini bukan rumah dia. Susan? Susan? Sudahlah Nia, kamu jangan nangis. Nanti bonekanya papa jahit ya. Nih. Kak Raka, cepetan dong Kak. Jangan sampai Susan nyusul kita. Kalau sampai dia nyusul kita kan nggak boleh jalan di belakangnya Kak. Aduh, kepala Kak Raka pusing lagi nih. Kak Raka. Tuh, mata Kak Raka buram. Kak Raka nggak apa-apa kan? Aduh, Kak Raka. aduh. Kak nggak apa-apa kan? Kak Raka bangun Kak. Kak Raka bangun. Kak Raka bangun. Kak Raka. Susan, kamu sudah pulang sayang? Raka sama Nia mana? Gak tahu. Susan, makan yuk. Enggak ah. Loh, Raka, Nia? Kenapa baju Raka kotor? Tadi Kak Raka pingsan di jalan.
Pingsan bagaimana? Yang kayak kemarin-kemarin, Pak. Kenapa ya Raka suka pingsan seperti itu? Ya udah, nanti kalau Papa sudah punya uang, Papa bawa kamu periksa ke dokter. Mas, aku punya sedikit uang kok. Kalau mau bawa Raka ke dokter, bawa aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Aku udah terlalu banyak ngerepotin kamu. Oke, ganti baju sana. Habis itu makan ya, sayang. Iya, Pak. Iya, Ma. Oh, Kak Raka, kok Kak Raka belum mandi? Ntar kita terlambat loh. Mata Kak Raka gelap. Gelap kenapa? Kak Raka nggak bisa lihat. Hah? Kak Raka? Papa! Ya. Papa! Iya, sebentar. Papa! Kenapa sih? Ada apa? Pa, mata Kak Raka gelap, Pa. Kak Raka nggak bisa ngeliat. Raka, kamu serius nggak bisa ngelihat? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Berarti Raka harus dibawa ke dokter. Tapi... ya sudahlah. Tunggu sebentar ya. Sepertinya Raka sudah terlambat. Kenapa Raka baru dibawa sekarang? Raka perlu diperiksa lebih lanjut. Kelihatannya ada gangguan di saraf matanya Raka. Raka, kamu kalau mau pingsan, kepala kamu suka pusing tidak? Iya, Dok. Iya dok, dia udah beberapa kali pingsan terus dok. Untuk sementara, Raka jangan sekolah dulu ya. Kamu banyak istirahat di rumah saja ya sayang. Iya, Dok. Bawahnya udah kencang. Sudah Pak? Sudah Pak. Coba lihat sebelah situ. Wah, nanti kalau dibayar, kira-kira dapat berapa ya mas? Ya, coba kamu bayangin aja. Sepotongnya 50.000. Lumayan kan? Wah, lumayan banget mas. Setahun aja kita begini. Kita bisa punya konveksi lagi. Ya, mudah-mudahan aja. Doain aja ya. Tapi nanti kalau dapat uang, aku mau pakai dulu uangnya buat ke dokter. Buat Iya. cek matanya Raka. Ya? Iya. Kok bisa sih? Permisi. Iya, Permisi. ada apa ya Pak? Selamat siang, Bu. Iya, Benar di sini rumah Saudara Ilham. betul. Kenapa ya Pak? Saudara Ilham mengalami kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Kecelakaan Pak. Terus keadaannya gimana Pak? Dia baik-baik aja kan Pak? Sebaiknya Ibu lihat sendiri di rumah sakit. Tidak mungkin Pak. Tidak. Tidak. Mas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Kita baru ketemu Mas. Kenapa kamu cepet banget tinggalin aku Mas? Mas, bangun. Kenapa jadi begini Mas? Jangan pergi. Mas. Papa bangun, Pak. Pak. Papa. Papa boleh mati. Papa bangun. Pak. Kenapa ninggalin aku Pak. Mas? Pak bangun, Pak. Pak bangun.
Mas. Bangun, Pak. Kak Raka, ini mangkoknya. Jangan disuapin, nanti dia nggak bisa mandiri. Makan aja punya kamu sendiri. Susan, cepetan nanti kamu terlambat. Iya, Ma. Emang enak jadi orang buta. Mah, uang jajannya mana? Nih, Kok cuma 5.000? Mama nggak punya uang lagi. Mama sih pakai kawin segala. Sekarang orangnya udah mati. Susan, Emang enak papanya mati? Gua pikir hidup gua bakalan lebih enak pas nikah sama Ilham. Gak taunya dia malah mati. Malah nambah beban 2 anak, 1 buta lagi. Bete deh gue. Kalau begini, gue harus nyari duit kemana ya? Bisa-bisa gue gabung lagi nih sama Mas Marno. Raka? Iya, Pak. Raka lagi ngapain, nak? Lagi nungguin adiknya pulang, Pak. Oh, baik-baik ya. Kalau ke jalan hati-hati. Iya, Pak. Raka mau kelinci nggak? Kelinci. Iya. Ini. Tadi, Bapak dikasih beberapa ekor oleh teman. Coba pegang. Wah, lucu sekali, Pak. Mau? Mau. Bisa ngerawatnya nggak? Bisa, nanti suruh Denia yang cari makanannya. Kalau kelinci gampang ngerawatnya. Dikasih potongan bekas-bekas sayur juga bisa. Oh, Sebentar. Nah, ini buat Raka sama kandangnya ya. iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Kasihan anak ini. Sudah yatim piatu, buta lagi. Kelinci yang lucu, makan yang banyak ya. Biar nanti cepat gede. Dapat kelinci dari mana? Dari Pak RT. Aku bisa gendongnya kok. Jangan. Ih, sini jangan. Jangan. Aduh. Sini enggak? udah berani-beraninya kamu mukulin Susan. Berani kamu rasa ini. Kamu juga kerutan. Ma, tadi Susan mau merebut kelinci kami. Oh, jadi gara-gara kelinci ini kalian jadi ribut, ha? Dasar tak tahu diri. Ma, tadi Susan ngedorong Kak Raka juga, Ma. Mama, aku ini bukan mama kamu, bodoh. Mama kamu tuh udah kabur. Jangan, Ma. Rasain kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Kak Raka. Kak, kelinci kita kok nggak ada sih, Kak? Mama ngumpetin kelincinya di mana ya? Denia udah cari belum? Udah, Kak. Tapi kelincinya nggak ada. Kasihan kelincinya. Seharusnya kan dia makan. Udah ya, Nia jangan nangis lagi. Nanti kita coba tanya Mama. Ayo. Mau ngapain kalian? Denia mau ngasih makan kelincinya, Mah.
Nih, udah Mama goreng. Daripada bikin ribut, lagian juga kita nggak punya lauk. Kak, kelinci kita digoreng, Kak. Mama jahat! Mama jahat! Berani kamu ngatain Mama jahat? Berani kamu ya? Ma, jangan, Ma. Rasain. Ma, jangan. Kamu juga ngelawan. Rasain nih. Aduh. Rasain ya. Aduh. Masih untuk kalian itu saya kasih makan. Mestinya kalian udah saya usir. Papa kalian tuh cuma nyusahin, tahu nggak? Belum apa-apa udah mati. Rasain lo, belagu sih. Raka? Nia? Kalian kenapa? Kok malam-malam begini ada di luar rumah? Kami dimarahi dan dipukuli Mama, Pak. Oh, kenapa memangnya? Kelincinya Nia digoreng Mama, Pak. Masya Allah. Kalian sudah makan? Belum, Pak. Kalau begitu, ayo ikut Bapak. Makan di rumah Bapak ya. Ayo. Tapi, Pak, Sudah, nggak usah takut. Ayo. Ayo. Ya Allah, Pak. Kita yang sangat mengharapkan tidak dikaruniai anak. Sedangkan yang diberi anak malah menyia-nyiakan anaknya seperti ini. Ibu tidak usah bicara seperti itu. Kita kan sudah punya banyak anak di panti. Dan memang Allah sudah mengaturnya demikian. Kalau Bu Lasmi menyia-nyiakan kedua anak ini, bagaimana kalau kita bawa aja mereka ke panti, Pak? Ya? Iya, Bu. Kita akan dimurkai oleh Allah karena telah menyia-nyiakan anak yang tidak berdosa itu. Apalagi Raka dan Nia itu adalah anak yatim piatu. Ya habis gimana, Pak? Belum apa-apa aja bapak mereka udah mati. Saya mau ngasih makan mereka dari mana? Untuk itulah, kami bermaksud minta izin Ibu untuk membawa Raka dan Nia ke panti. Oh, bagus deh. Terserah bapak mereka mau dibawa kemana. Saya malah seneng kok, Pak. Jadi nggak banyak tanggungan. Kalau begitu, saya minta tanda tangan Ibu sebagai tanda persetujuan. Bapak bikin aja. Ntar saya tanda tangani. Maaf, Pak, saya ada urusan. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Ya. Kamu juga sih, Lasmi. Mentang-mentang dapat suami, langsung berhenti. Gak taunya apa? Suami kupret. Kalau tahu begini juga gue nggak bakalan mau, Mas. Siapa yang tahu dia cepet mati. Tapi gue boleh kan gabung lagi? Boleh aja sih. Asal lu bisa dapetin mangsa. Alah, gampang lah itu. Yang penting duit, Mas. Alah, kamu sih dari dulu selalu saja begitu, Lasmi. Kalau dapat hasil, selalu saja minta bagian paling gede. Tapi segala sesuatunya mesti dari gue. Ya, habis duit gue udah habis, Mas. Emang dasar kampret lu. Berapa? Terserah. Ini. Asik. Woo, Sudah ambil semua. asik. Woo. Thank you. Ya. Gue jalan dulu nih. Sana. Sudah pada belajar belum ini? Udah. Ayo sini kumpul, ayo sini. Nah, ini teman baru kalian. Ini namanya Nia, dan yang ini namanya Raka. Ayo kenalan. Dan mulai sekarang Raka dan Nia akan jadi saudara kita. Kakak, Kamu nggak bisa lihat ya? hanya samar-samar. Oh, Dono, tempat tidur kamu masih kosong kan? iya. Kalau gitu, kamu pindah ke atasnya biar Raka yang tidur di bawahnya, ya? Iya. Ya. Ayo Raka. Biar Kak Raka sama Nia aja. Nia, biarkan Kak Raka di tempat laki-laki dan Nia di tempat perempuan. Tidak apa-apa sayang. Ya,
Ayo Dono, ajak kakakmu. Maafin ya, Bu. Iya, sama-sama. Pak, maafin. Iya. Minal aizin wal faizin, Bu. Iya. Minal aizin wal Iya. faizin, Raka, Pak. sini. Sini. Minal aizin, Bu. Iya. Minal aizin, Pak. Iya. Minal aizin, Bu. Iya. Minal aizin, Pak. Iya. Ibu mau saya potongkan ketupat? Gak usah. Rasanya sepi ya, Ti. Dari tahun ke tahun kita cuma lebaran berdua. Kalau saja rasanya ibu mau terima. Ya nggak mungkin lah, Bu. Henny kan udah nggak ada. Gak ada bagaimana maksud kamu? Henny kan sudah lama meninggalkan suami dan anak-anaknya. Meninggalkan? Pergi kemana? Henny ditipu orang ratusan juta, Bu. Suaminya bangkrut dan semenjak itu Henny menghilang. Kapan itu? Kamu tahu dari mana? Sudah lama, Bu. Waktu itu Ilham datang mencari Henny. Kenapa kamu gak pernah ngomong sama ibu? Ibu, Wati takut ibu tambah sakit. Ibu kan masih sakit hati sama mereka dan tidak mau memaafkan mereka. Iya kan, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin, Tante. Iya. Maaf lahir batin, Mbak. Tante pasti lupa ya sama saya. Saya Lasmi, temannya Henny dulu. Lasmi. Lasmi yang menipu Henny ratusan juta rupiah. Temannya Henny waktu SMA ya? Iya, Tante. Ya ampun, maaf ya, Tante lupa. Maklum udah lama. Nggak apa-apa, Tante. Kebetulan saya lewat sini mau ke rumah mertua. Terus saya ingat Henny, jadi saya mampir deh. Nggak apa-apa kan, Tante? Kalau gitu biar saya buatkan minum ya. Iya. Ayo silakan duduk dulu. Iya. Menghilang, Tante. Menghilang kemana? Terus suami sama anak-anaknya Henny kemana, Tante? Mereka menghilang, Nak. Wati sudah berusaha mencari kemana saja, tapi tidak pernah ketemu. Menurut tetangganya, suaminya sudah menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Saya baru dengar, Tante. Tante udah coba nanya sama orang pintar? Orang pintar? Iya, Tante. Ada orang pintar yang bisa ngomong sama orang yang berada jauh banget, Tante. Bahkan sama orang yang udah mati, Tante. Tante harus nyoba tuh. Ya, siapa tahu Henny sebenarnya udah... Assalamualaikum. Ma. Henny? Ma. Maafin Henny ya, Ma. Henny, kemana aja kamu, Nak? Ayo Susan, apa-apaan ini? Kenapa saya harus difoto? Saya hanya diajak. Ayo. Sama siapa, Ma? Tenang.
tenang, Bu, tenang. Mama, Mama kemana aja sih, Ma? Mama kerja cari uang sayang. Ma. Raka, kok kamu jadi kayak gini sayang? Ma, Papa meninggal, Ma. Terus sekarang kau menjadi buta. Ma, Papa sudah tiada. Mama jangan pergi lagi ya. Ya sayang, Mama janji. Mama nggak akan pergi lagi. Maafin Mama ya. Nah, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, kami dari Panti Asuhan Setiara Manda turut berbahagia atas berkumpulnya keluarga yang telah bercerai-berai, yaitu antara Raka, Nia dengan ibunya dan juga neneknya. Untuk itu, kita wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus ya. Di mana engkau di mana? Di mana engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana aku mencari, kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari. Dengar kasih, dengar sayang, ku